Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Salsa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik pada cerpen dan membedah cerpen yang berjudul Kamar Mandi Mertua karya Mabruroh Qasim. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai apa itu pengertian dari tokoh, penokohan, alur, dan latar. Tokoh adalah seorang yang berperan dalam suatu cerita. Nah, dalam tokoh ini biasanya tuh dibagi menjadi 3 tokoh. Yang pertama itu ada tokoh utama, tokoh sentral, dan tokoh sampingan. Lalu selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan sifat dari beberapa tokoh yang muncul pada cerita. Lalu selanjutnya itu ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang berkesinambungan dalam suatu cerita. Nah, alur ini tuh bisa bersifat maju mundur dan mundur ke maju. Lalu selanjutnya itu ada latar. Latar merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Nah, biasanya dalam latar ini itu menceritakan tentang latar suasana, waktu, dan tempat. Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari unsur intrinsik pada cerpen, jadi pada kali ini kita akan membedah sebuah cerpen yang berjudul Kamar Mandi Mertua karya Mabruroh Qasim. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sinopsis atau jalan cerita pada cerpen ini, saya sudah menyertakan link di bawah. Nah, selanjutnya mari kita bedah cerpen Kamar Mandi Mertua berdasarkan unsur stilistik yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh pada cerpen Kamar Mandi Mertua ini adalah didominasi oleh tokoh aku yaitu istri dan mertuanya. Namun juga ada tokoh pendukung yang hanya muncul sekali dalam cerita yaitu Sari. Nah, pada tokoh ini, aku atau istri adalah tokoh utama dan penutur dalam cerita ini. Aku adalah seorang istri yang tinggal bersama mertuanya. Suaminya juga bekerja jauh dari rumah dan pulang selama hanya 3 bulan sekali. Lalu ada tokoh ibu mertua. Ibu mertua ini merupakan mertua dari tokoh aku yang merupakan pemilik rumah. Lalu selanjutnya ada tokoh yang hanya muncul sekali yaitu Sari. Sari adalah seorang gadis muda dan ceria lulusan SMA. Sari adalah anak orang kaya yang mungkin kurang merasa bahagia, sehingga dia lebih suka menjadi enemy of family, misalnya ketika ia tidak mengikuti keinginan keluarganya yaitu tidak ingin berkuliah. Nah, selanjutnya itu ada penokohan. Penokohan dalam cerpen Kamar Mandi Mertua ini yaitu terdiri atas 3 sifat yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Lalu ada alur. Alur dalam cerita pendek Kamar Mandi Mertua ini berjalan maju. Diawali dengan pengalaman tokoh utama di kamar mandi yang kemudian esoknya menimbulkan kehebohan di belantara kampung. Dan yang paling menghebohkan adalah tentang kenyataan yang terjadi pada cerita ini. Selanjutnya itu ada latar. Latar cerita dalam cerpen Kamar Mandi Mertua ini berlatar belakang rumah ibu mertua yang sepertinya berada di pedesaan dan rumahnya ibu mertua ini cukup luas digambarkan dalam cerita. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.